selamat siang saudara-saudara. Ini saya kebetulan berkunjung, bukan berkunjung ya. Saya ke tempat pembuatan tiwul instan yang pertama kali di Gunung Kidul, mungkin di Indonesia juga. Ini mulai dari tahun 2004. Seperti apa ceritanya, awal berdirinya? Mari kita langsung masuk aja. Sos. Kula nuwun, Mbak Mas Sinten Asman Bukaryati kalih Pak Saryo. Awal mula jenengan bahasa Indonesia bin ngerti kabeh. Awal mula mendirikan atau punya ide membuat tiwul instan itu pripun? Gimana? Awal mulanya saya berminat untuk bikin tiwul instan itu yang pertama kita mau pengawetan makanan. Jadi kalau gaplek itu disimpan gaplek pasti bubuken. Kalau disimpan tepung juga kena kutu. Nah itu diawetkan melalui proses tiwul instan. Tapi gapleknya juga difermentasi dulu. Nah itu setelah jadi tiwul instan itu bertahan sampai 1 tahun nggak apa-apa asal penyimpanannya rapat. Tidak harus di kulkas atau freezer. Tidak harus di kulkas, dimasukkan di plastik yang ditutup, diikat atau disiler rapat, itu pasti awet dalam 1 tahun. Jadi kita di wilayah sini itu nggak takut kekurangan pangan, jadi biar kita punya stok makanan. Makanan kan tidak harus beras, kita harus tiwul juga makanan khas kita. Ide niku muncul pada pun pinten tahun nih? Ide yang muncul itu sudah sekitar 17-an tahun. Karena waktu itu kan saya belum punya pemasarannya. Jadi saya bikin yang sampingan dulu. Nah itu untuk tiwul dan gadotnya itu tetap saya bikin, tapi hanya pemasarannya lokal, secara kecil. Jadi belum keluar kota dan keluar daerah sini. Tapi sekarang sudah sampai Jakarta, Bali gitu loh Mas. Terus kok kepikiran gitu loh? Maksudnya yang melatar belakangi dibikinnya itu seperti apa? Kayaknya itu karena kita mayoritas petani itu panennya singkong. Nah, kita mau rekrut ibu-ibu yang sekitar sini dulu untuk makan itu jangan hanya makan beras, jadi kita tiwul itu juga makanan, karena tiwul itu punya keistimewaan juga. Istimewanya tiwul itu, makan tiwul itu awet kenyang. Jadi sehari itu misalnya pagi makan, sehari sore sampai siang pun masih kenyang. Jadi dulu pertama kali ibunya punya gagasan itu apakah berdua apa sendiri itu? Ditareni atau dimintain? Iya musyawarah Mas. Ya, musyawarah berdua. Misalkan ini harus ke sono nyelek ke sini bujang ya saya yang jemur gitu terus sampai gatot dulu gitu Mas, gitu tiwul gatot dulu gitu. Itu dari tahun kita 2004, tapi waktu itu memang untuk membuat percaya orang-orang itu memang sulit. Masa oke beras kok maem tiwul gitu kan, karena makanan khas Gunung Kidul kan tiwul. Itu di luar ini ya. Maksudnya pada waktu itu 2004 itu sudah ada orang bikin tiwul instan atau tiwul yang diawetkan atau belum? Sebelumnya belum ada, belum. Tapi setelah itu ada yang bikin, ternyata ada termasuk banyak orang pesanan Jakarta, lain daerah ada yang pesan gitu loh Mas. Terus prosesnya kan dari singkong tadinya sedikit, iya. Terus kemudian melebar pemasarannya ini dulu. Ya. Itu terjauh sampai mana? Terjauh itu sampai Bali dan Kalimantan. Karena ini dulu juga langganan banyak dari luar kota, luar daerah.
karena Corona. situasi corona ini hampir 1,5 tahun ini sangat menurun sekarang dan menurun dan menurun ya. tinggal satu yang hitam itu yang paling Mbak selamat itu si Robin gitu. Berarti yang sekarang pada jual jadi besar-besar itu dapat setoran materialnya atau bahannya saking jenengan nggih. Mayoritas itu Itu omsetnya nyampe berapa? konsepnya kalau sekarang Sebelum sebelum dari awal omset berapa, terus begitu nyampe puncaknya berapa, terus turun lagi. di awal itu omsetnya memang masih kecil sekali, 1 bulan paling hanya 300-an ribu. Nah itu naik-naik kita melonjak sampai hampir 15-an juta omsetnya Per bulan. per bulannya. Sekarang karena corona itu jatuh lagi. Jatuh kembali. Terus ini selama 1 tahun penyimpanan yang ini tanpa pengawet apa dikasih pengawet? Bu? Tanpa pengawet. Tanpa pengawet ya. Oke, terus oh ini contoh saya dimulai. Nah ini tiwul yang belum dibungkus. Terus yang sudah dibungkus, Ini yang sudah dibungkus, sudah dikemas. oke. Itu ada beberapa varian kemasan yang 250 sama 500 gram sama 1 kiloan. Oh nggih. Oke, selain tiwul kalih Gatot napa niki? Niki enten niki. Gatotnya pundi Gatot? Ini dapat yang bisa diawetkan. Ini juga bisa awet 1 tahun. tahun kalau penyimpanannya rapat dan benar-benar kering. Nah, ini Gatote poros derek. Nah, ternyata yang di luaran sana itu awalnya dari sini. Nah, ini ada tiwul ireng juga nih. Iya. Wah, raketok anu podo karo anune. Nah, ini tiwul ireng nanti bisa dibuka. Oke, terus varian-varian yang lain selain tiwul dan Gatot niku ini keripik nopo jane? Singkong itu ada tulisannya Mas. Ada kirim. Oh, ini keripik singkong terus keripik talas. Ada mangleng, Mangga. ada marning, ada kerupuk beras. Enten niku anune. Enten. Nah, ini cara penyimpanannya dikasih plastik seperti ini baru dibagori. Kemudian ini ini kerupuk napa, Blek? Kerupuk beras. Ini tanpa bleng, tanpa obat Jenenge gelar. cikimring Mas namanya. Kan jenenge cikimring. Cikimring. Namanya cikimpring. Cikimpring. Oh, niki bahan dasarnya beras. Beras. Dan niki juga tidak pakai pengawet. Tidak pakai pengawet, tidak pakai apa? Obat gendar. Keripik pisang. Keripik pisang juga bikin sendiri. Oke. Nah, ini saudara-saudara ternyata ini asal usul tiwul instan dari Dusun Pilangroto, Semin. Masuknya kelurahan pundi? Nggih, semen. Semin, Kecamatan Kapanewon, sekarang Kapanewon Semin, Gunung Kidul dengan Niki Mas sing saged jaring anu produknya. niki nggih damel ki Mbak. Nggih, marning niki, nggih. Oh. Marning tene dereng saged goreng Mas nembe langan. Berarti mereknya niki yang barokah malmil niki sedaya nggih. Nggih. Mangleng. Manglenge ning endi? Mangleng, Niki marneng, Cikimring, Cikimring, niku tiwule. tiwul. Oke, jadi ternyata tiwul instan itu awal mulanya kemungkinan ya ini karena kita belum tahu lokasi yang lain atau orang lain yang menyatakan paling duluan, tapi yang jelas Mbak Karyati atau Bule Karyati dan Pak
Sario. Sario ini memulai dari tahun 2004. Nah, ini macam-macam tiwulnya. Terus ini gatotnya. Nah, ini ada dimanapun ketemu Barokah Malmil. Nah, ini merek asli dari sini, merek dagang dari sini. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa selalu like, subscribe, komen, dan share Hans Gimbal di YouTube channel. Mekaten, matur suwun.